Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Lintang Pramesti dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis atletik nomor lari jarak pendek. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian lari jarak pendek. Sprint atau lari jarak pendek merupakan jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh di sepanjang garis lintasan, dari awal start hingga akhir finish, di mana pemenang ditentukan berdasarkan catatan untuk waktu tersingkat. Nomor lari jarak pendek yang diperlombakan pada event internasional jika diadakan di lapangan terbuka atau outdoor meliputi nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek yang dilombakan di lapangan tertutup atau indoor meliputi lari 50 meter, 60 meter, 200 meter, dan 400 meter. Selanjutnya, sarana dan prasarana lari jarak pendek. Yang pertama ada lintasan. Lomba lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dilengkapi lintasan berjumlah 8 buah, dengan lebar setiap lintasan 1,22 meter. Yang kedua ada start block. Start block merupakan pijakan start dari atlet ketika akan melakukan start jongkok. Yang ketiga ada pistol start. Pistol start digunakan untuk aba-aba dalam perlombaan lari jarak pendek. Yang keempat, tiang finish. Tiang finish yang digunakan berjumlah 2 buah, dengan tinggi masing-masing 1,37 meter, lebar 8 cm, dan tebal 2 cm. Yang kelima ada kursi finish. Kursi finish digunakan sebagai tempat timer atau pencatat waktu. Yang keenam ada stopwatch. Berjumlah 24 buah untuk pelari, satu pelari menggunakan 3 buah stopwatch. Yang ketujuh ada kamera. Kamera digunakan untuk merekam atlet ketika memasuki garis finish. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik start dalam lari jarak pendek. Teknik awalan biasa disebut juga dengan teknik start, yaitu suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari yang bertujuan untuk mengoptimalkan pola lari cepat. Berdasarkan jenis dan fungsinya, start dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu start jongkok atau crouching start, start melayang atau flying start, dan start berdiri atau standing start. Start jongkok digunakan untuk lari jarak pendek. Untuk start jongkok sendiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama start panjang atau long start. Adapun cara melakukan start ini, yang pertama sikap jongkok harus rileks. Kedua, lutut kaki kanan menempel di tanah. Ketiga, kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Yang keempat, kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk V terbalik. Yang kelima, pandangan rileks ke depan, konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Yang kedua, start menengah atau medium start. Adapun cara melakukannya, yaitu yang pertama, sikap jongkok rileks. Kedua, lutut kaki kanan menempel di tanah. Ketiga, kaki kiri berada di samping lutut kaki kanan dengan jarak kurang lebih 1 kepal. Yang keempat, kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik. Yang kelima, pandangan rileks ke depan, konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Yang ketiga, start pendek atau short start. Adapun cara melakukannya yaitu yang pertama sikap jongkok rileks. Yang kedua, lutut kaki kanan menempel di tanah. Yang ketiga, kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut kaki kanan. Yang keempat, kedua tangan menempel di atas garis start dan membentuk huruf V terbalik. Selanjutnya ada gerak lari jarak pendek. Pertama, gerak dasar lari cepat yaitu lari pada ujung kaki. Tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Yang kedua, sikap badan condong ke depan kurang lebih 60 derajat, sehingga titik berat badan selalu di depan. Yang ketiga, ayunan lengan kuat dan cepat. Siku ditekuk 90 derajat. Kedua jari-jari tangan lurus agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. Yang keempat, setelah kurang lebih 20 meter dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan. Tetap dipertahankan serta ayunan lengan dan gerakan langkah juga dipertahankan. Kecepatan serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan. Selanjutnya ada gerak memasuki garis finish. Agar berhasil dalam melakukan lari jarak pendek, salah satu teknik yang harus dikuasai dengan baik adalah teknik akhiran atau finish.
Adapun cara melakukannya yaitu pertama, berlari secepat mungkin. Jika perlu ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya. Kedua, setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, dorong badan ke depan tanpa mengurangi kecepatannya. Ketiga, sesampainya di garis finish, busungkan dada. Tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. Selanjutnya, latihan fisik dalam lari jarak pendek. Pertama, berlatih lari di dalam kolam akan sangat membantu membentuk otot yang kuat serta gerakan lari yang lebih baik. Kedua, latihan sederhana menggunakan karet untuk melatih otot kaki dan ankle. Yang ketiga, latihan pada gambar sisi kiri untuk melatih otot kaki, khususnya bagian paha samping luar dan dalam. Sedangkan pada gambar sisi kanan untuk melatih otot lengan. Yang keempat, latihan pada gambar di kiri adalah lunge atau squat untuk memperkuat otot paha. Sedangkan gambar sebelah kiri adalah gambar latihan dumbbell deadlift untuk melatih punggung dan pinggang. Selanjutnya, panitia atau juri yang dibutuhkan dalam lari jarak pendek. Dalam sebuah perlombaan lari jarak pendek, kehadiran wasit atau pengawas perlombaan sangatlah penting. Berikut adalah beberapa wasit yang ada pada pertandingan lari jarak pendek. 1. Starter merupakan pengawas yang bertugas pada saat pemberangkatan pelari. Starter juga bertanggung jawab ketika pelari melanggar saat melakukan start. Kedua, recall starter merupakan pengawas yang bertugas mengecek para pelari sebelum lomba dimulai. Ketiga, timer, yaitu pengawas yang bertugas mencatat waktu pelari saat melewati garis finish. Yang keempat, pengawas lintasan, merupakan pengawas yang bertugas mengawasi pelari apabila pelari melakukan pelanggaran pada saat berlari. Ketiga, perlombaan berlangsung. Yang kelima, juri kedatangan, merupakan pengawas yang bertugas mencatat dan menentukan urutan pelari melewati garis finish, mulai pelari pertama hingga pelari yang terakhir kali sampai melewati garis finish. Yang terakhir, juri pencatat hasil, merupakan pengawas yang bertugas mencatat hasil perlombaan serta seluruh pelari berhasil sampai di garis finish. Oke, itu aja yang akan saya bahas tentang analisis atletik nomor lari jarak pendek. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Sekian dari saya, Aprilia Lintang Pramesti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.